Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, ini hari Pentakosta, tapi mungkin sermon saya is not your typical Pentecostal sermon. So just be ready, ya, biarkan Roh Kudus berbicara buat kita semua, ya, termasuk diri saya. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, Alkitab bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya banget semua saudara tahu ayat-ayat ini. Karena ini adalah ayat yang cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang sepi pengunjung. Biasanya kalau kebaktian udah kosong, gak ada yang datang, yang di depan mulai ngutip ayat ini. Dua tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Betul. Betul sekali bahwa Tuhan kita hadir di mana-mana. Tapi saya mau yakinkan saudara-saudara semua pada sore hari ini, percayalah. Yang Yesus katakan buat murid-muridnya, ini bukan soal kebaktian yang sepi pengunjung. Ini bukan tempat ruangan kebaktian yang kosong, tidak ada yang datang. Tapi Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya, ya, including saudara dan saya, tentang cara membangun hubungan yang sehat. Kita jadi master in people connection. Kita jadi mahir dalam menerima perbedaan. Karena kalau saudara mulai baca ayat yang ke-15, jelas dikatakan bahwa, hey, kalau saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil 2-3 orang saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang luar yang tidak kenal Allah. So Yesus lagi kasih step bagaimana kita membuat hubungan jadi sehat, satu dengan yang lain. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat ke-19. Jika ada di antara kamu 2 orang saja, berapa saudara? 2 orang saja bisa sepakat dan mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. So saudara, password of the day, ya, namanya adalah sepakat. Katakan sama-sama, sepakat, 1, 2, 3. Ya, ini password of the day, ini passwordnya saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya. Nah, Yesus memilih kata sepakat, ternyata ada maksudnya. Sepakat sebenarnya diambil dari bahasa musik. Oke, bahasa Yunaninya namanya symphoneo. Bahasa Indonesianya simfoni dan harmonisasi. Nah, kenapa Yesus memilih bahasa musik? Karena begini, saudara pernah lihat sebuah grup musik, contoh yang barusan aja. Pemain drum iri sama pemain gitar? Nggak ada grup musik kayak begini. Dari zaman Beatles sampai sekarang nggak ada. Ya, pemain bass iri sama vokalis, tidak ada. Pemain drum iri sama pemain perkusi, tidak ada. Band kayak begitu nggak ada. Semua anggota band tersebut menikmati peran mereka masing-masing sampai muncul harmonisasi. Nah, ternyata kata sepakat yang dipilih sama Tuhan Yesus bukan seragam artinya. Karena banyak banget orang Kristen menganggap kalau mau jadi satu harus jadi sama. Unity is uniform. No. Unity is not uniform. Kesatuan itu bukan jadi sama. Kesatuan bukan jadi seragam. Bukan sama sekali.
Tapi kesatuan, kesepakatan adalah kita bisa menerima perbedaan dari yang lain. Nah ini dia. Yesus bilang tadi berapa orang dulu? 2 orang, coba mulai suami istri dulu. Orang tua ke anak-anak, anak-anak ke orang tua. Mulai bisa terima perbedaan. Suami saya memang beda sama saya. Istri saya memang beda sama saya. Anak-anak memang beda sama saya. Yang ada di dunia kekristenan selama ini, kita pemaksaan kehendak. Papa pendeta, kamu mesti pendeta ya. Papa lawyer, kamu harus lawyer. Papa dokter, kamu dokter. Itu namanya pemaksaan kehendak. Buat anak-anak saudara dan saya, paksakan mereka melakukan rencana Tuhan, bukan rencana orang tua. Ajarkan anak-anak seperti itu. Tapi kita enggak, karena di belief system kita, cara kita berpikir, kesatuan itu seragam. Enggak. Kesatuan adalah di mana kita bisa menerima perbedaan. Dan Yesus menjanjikan orang-orang yang bisa terima perbedaan, waktu mereka berdoa, doa mereka akan dikabulkan oleh surga. So doa-doa kita jadi powerful prayer. Nah kita harus cek sore hari ini. Mungkin selama ini doa-doa kita powerless. Ya nggak ada kuasanya, nggak pernah dijawab sama surga. Karena mungkin kita orang-orang yang nggak mahir menerima perbedaan. Orang Kristen tuh paling jago, suruh seragam tuh paling jago. Bahasa rohnya seragam, gayanya seragam, semua harus seragam. Kita lupa bahwa ada orang yang beda sama kita. Kita lupa ada orang yang gaya dandannya beda sama kita. Kita lupa. Kita lupa bahwa ada orang yang seneng jenis musik yang lain. Kita lupa. Nah kita harus move on karena jam 6 harus selesai. Yesus memilih kata sepakat karena memang gaya hidupnya dia seperti itu. Ini salah satu alasan kenapa saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya, dari banyak alasan, salah satu alasannya adalah Tuhan Yesus kita dia master in walk the talk. Apa yang dia katakan dia udah buat, itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak jago teori, enggak. Apa yang dia katakan dia udah buat. Nah dia menggunakan kata sepakat karena memang Tuhan kita dia nggak suka. Dan dia nggak pernah jadi penyanyi solo, dia nggak pernah one man show, dia nggak pernah jadi pemain tunggal, nggak pernah. Dia adalah Allah yang cinta sama hubungan. Dia adalah Allah yang cinta dengan perbedaan. Ya, kalau saya boleh pakai istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dia cinta perbedaan. Makanya dia nggak suka orang yang kepahitan. Kalau saudara baca nih Matius 18, habis itu Petrus lagi bahas sama Yesus soal mengampuni orang lain. Oke, dia nggak suka orang yang kepahitan. Dia nggak suka perpecahan jemaat. Dia nggak suka perceraian. Dia nggak suka. Karena dia Allah yang mahir membangun hubungan. Dia Allah yang mahir menerima perbedaan. Buktinya di mana? Yuk kita lihat. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Saudara ingat kejadian 1 di mana? Itu sebelum kejadian 2. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Alkitab bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent dirinya, dia menyatakan dirinya, dia pakai kata kita. Anak kecil juga udah tahu. Kita artinya lebih dari satu. Ada beberapa di dalamnya. Dan kita orang Kristen pasti udah paham gini-ginian. Kalau Tuhan sebut dirinya kita, itu berarti di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Makanya waktu Tuhan baru menciptakan segala sesuatu, dia bilang semua baik. Langit baik,
matahari baik, semua baik. Tapi waktu dia lihat Adam sendirian, dia kayaknya mulai bingung. Kayaknya nggak sama gambar dan rupa kita. Makanya dia ngomong, tidak baik manusia seorang diri. Tolong yang belum nikah, ayat ini bukan supaya saudara-saudara buru-buru nikah. Ada yang amin 2 orang. Ayat ini bukan begitu maksudnya. Karena saya ketemu banyak orang Kristen udah nikah tapi masih ngerasa sendiri juga. Di GSJS Grand City nggak ada. Udah nikah masih ngerasa lonely, banyak. Ayat ini bukan mengacu supaya kita buru-buru nikah, bukan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa, hey, saudara dan saya perlu kaca dari orang lain. Kita perlu connect sama orang lain. Kita perlu ditegur sama orang lain. Kita perlu dikasih input sama orang lain. Kita perlu dinasehatin sama yang lain. Kita perlu dikritik kalau perlu sama yang lain. Di Indonesia sebenarnya paling gampang. Kita nih sebenarnya ngikutin banget gaya hidup pencipta kita. Manusia nggak bisa sendiri, makanya ada keluarga. Keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW dan seterusnya. Kelurahan, kecamatan, provinsi, negara pun nggak bisa sendiri. Makanya ada PBB, ada ASEAN. Kita sebenarnya ngikutin blueprintnya pencipta kita. Tapi ada satu oknum yang bikin kacau desain ini. Namanya iblis. Iblis bikin kacau gini-ginian. Iblis punya gaya hidup. Ya, Tuhan kita punya gaya hidup, nerima perbedaan, membangun hubungan, ya, people connection, itu Tuhan kita. Iblis punya gaya hidup, namanya mentingin diri sendiri. Nah, desain ini dikacaukan sama iblis. Waktu proses penciptaan, saya percaya semua saudara sudah tahu, ada malaikat yang ditendang dari surga. Namanya Lucifer. Kasusnya Lucifer, kita nggak ada waktu untuk membahasnya. Itu dicatat di Yehezkiel 24 sama Yesaya 14. Di Yesaya 14, dalam 2 ayat saja, kata aku muncul sampai 5 kali. Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Lucifer. Oke. Tuhan sebut dirinya kita, iblis aku. Iblis keakuannya tinggi. Tuhan sangat community sentris, iblis sangat egosentris. Semua berpusat pada diri sendiri. Amsal 30 catat, Lintah punya 2 anak. Namanya untukku, anak yang kedua namanya untukku juga. Egosentris. Makanya Alkitab pesan buat kita semua, di akhir zaman hati-hati, banyak orang akan mentingin diri sendiri. Iblis lagi kerja keras supaya ciptaan Tuhan ikutin gaya hidupnya dia. Saudara mesti tahu, negara-negara yang penduduknya individualnya tinggi, gereja sulit berkembang. Benua Eropa contohnya. Dari abad 14 ada semangat namanya Renaissance. Ini yang menyebabkan bangsa Eropa senang, hobi, menjajah bangsa lain. Indonesia salah satu korbannya kan. Kita dijajah 3 Eropa. Di Eropa gedung gereja masih banyak, tapi dalamnya bukan kebaktian. Dalamnya berubah jadi tempat paranormal, ada yang jadi tempat diskotik. Saya tanya sama polisi di sana, kok nggak diganti gedungnya? Ya biarin Pak, karena banyak orang-orang foto di situ. Gedung gereja cuma jadi objek turis hari-hari ini. Gereja banyak ditinggalin di sana. Karena apa? Pesannya firman Tuhan, mentingin orang lain. Dahulukan orang lain. Kasih tumpangan sama orang lain. Doain orang lain. Kasihi yang lain. Ampuni yang lain. Sementara gaya hidupnya iblis, oh lo mesti ngampunin gue. Adain waktu buat aku.
ya, berdoa buat aku, kunjungin aku, kasih tumpangan buat aku. Semuanya berpusat pada diri sendiri. Dan saudara mesti tahu, Alkitab ternyata sudah catat, ya, gejala orang yang individualnya tinggi. Yuk kita lihat, Amsal 18 ayat yang pertama. So kalau ada gejala ini di saudara, buru-buru cari teman baik. Bukan cari pasangan ya. Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini dia. Kalau saya pakai terjemahan bebas ala Jesse Lantang, ayat ini punya pengertian gini, orang yang individualnya tinggi, dia cari maunya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini orang gak bisa dinasehatin, gak bisa dikasih input, gak bisa dikasih masukan. Marah, cepat tersinggung, cepat naik darah. Lo ngapain urusin restoran gue? Itu restoran gue, ngapain ngasih-ngasih ini? Bukan urusan lo. Pernah dengar orang kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Ini keluarga-keluarga gue, lo mau apa? Bukan urusan kamu, ini keluarga saya. Ini gereja saya, pelayanan saya, kamu urusannya apa? Kalau kita mulai kayak gitu modelnya, hati-hati. Jangan-jangan individual kita mulai tinggi. Dikasih input gak bisa, dinasehatin gak bisa, apalagi dikritik, bisa berantem sama orang kayak begini. Dan saya mau katakan buat saudara, orang yang individualnya tinggi, emosinya gak stabil. Bahasa sekarangnya baperan. Tahu baperan? Kok belakang gak tahu? Baperan. Emosinya gak stabil. Cepat marah. Ya, sejam kemudian senyum lagi. Ya, 5 menit kemudian tersinggung lagi. Baperan. Emosinya gak stabil. Ada yang ketawa-ketawa, kenapa tuh? Gak stabil. Ada seorang aktor namanya Heath Ledger. Kayaknya saudara-saudara gak ada yang tahu dia kayaknya. Saudara rohani banget kayaknya mukanya. Heath Ledger ini pemeran Joker di film The Dark Knights. Ya. Dan Joker tuh penjahatnya Batman. Dan dia sakit jiwa, psikopat. Saudara tahu? Waktu mau syuting film The Dark Knights, Heath Ledger kurung dirinya sendiri di apartemen mewah di kota New York. Dan apa yang dia buat? Dia disconnect sama dunia luar. Dia nggak pakai internet, dia nggak pakai telepon, dia nggak pakai mesin fax, dia nggak pakai televisi, dia nggak pakai apapun. Cuman dia, makanan sama skrip film, The Dark Knights. 3 bulan dia keluar dari itu apartemen, wih sakit jiwa beneran. Gak ada hubungan sama siapapun. Ya, waktu syuting sutradaranya sampai bingung, wow. Sampai saudara tahu ditambahin 3 scene yang tidak ada di storyboard. Ditambahin Mas Sutra, karena dia meranin Joker luar biasa. Sampai yang meranin Batman tenggelam, Christian Bale namanya. Selesai syuting, Heath Ledger kebawa terus sama karakter Joker dan dia bunuh diri. Orang baik-baik. Waktu dicek, semua kan ada hukum sebab akibat kan. Ya, waktu dicek sebabnya kenapa? Oh, kelamaan sendirian di apartemen. Cuman dia mas skrip film. Pantes jadi ini, emotional imbalance. Gak stabil emosinya. Dan saudara mesti tahu, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman, namanya roh Kain. Yuk, saya mau bacain buat saudara dari kitab Yudas, ayatnya yang ke-11. Saudara masih ingat Yudas di mana? Itu sebelum Wahyu. Multimedia. Wis, ya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah.
Ada 3 nama yang disebut sama Yudas. Kain, Bileam, dan Korah. Bileam dan Korah disebut salahnya sama Yudas. Bileam kesesatan dalam hal uang atau upah. Korah ini kedurhakaan atau pemberontakan. Ya, rebellion. Kain gak disebut apa-apa. Cuman dibilang sama Yudas, celaka mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Nah, waktu saya pelajari dari banyak literatur, bahasa aslinya, ternyata maksudnya Yudas tuh begini, celaka mereka yang mengikuti the way of life of Cain. Gaya hidup atau lifestyle-nya Kain, celaka mereka. Nah, gaya hidupnya Kain tuh kayak gimana sih? Ada di Kejadian 4, nanti aja baca di rumah. Saya kasih highlights-nya aja buat saudara. Kejadian 4 judulnya Kain dan Habel. Oke? Ini 2 kakak beradik. Hari itu mempersembahkan korban bakaran. Satu dari peternakan Kain, satu dari peternakan Habel, satu dari pertanian si Kain. Guru-guru sekolah minggu suka ngajarin asapnya Habel lurus, asapnya Kain belak-belok. Hebat loh guru sekolah minggu. Pewahyuannya dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat guru-guru sekolah minggu? Ini nggak dicatat di Alkitab asapnya Kain belak-belok, cuman guru sekolah minggu yang ngomong begini. Dan ini stuck in my head, nancep di kepala saya sampai hari ini. Anyway, dan ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Kain mulai baper, mulai nggak stabil emosinya, dia mulai iri hati, dia mulai marah. Dan Tuhan datang kasih pertimbangan, kasih nasihat, Kain, hati-hati, dosa sudah ngintip depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli. Diajak Habel ke padang belantara, dihajar, bam, mati Habel. Tuhan datang lagi. Ya, Tuhan bertanya, Kain, adikmu di mana? Jawaban Kain membingungkan saya bertahun-tahun. Karena Kain jawabannya begini, apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Ternyata dengan kata lain, Kain mengatakan gini buat Tuhan, Tuhan, Habel mau sengsara, mau susah, ya, mau melarat, mau sakit, mau mati sekalipun, bukan urusan saya. Ngapain saya jagain dia? Itu maksudnya. Orang Jakarta bilang, lulu, gue. Lu mau ngapain bukan urusan gue mau ngapain bukan urusan lu. Hukuman Tuhan buat Kain mengerikan. Ini Kain mengatakan sendiri. Betapa mengerikannya hukumanmu untuk aku. Karena Tuhan bilang gini, mulai hari ini kamu akan jadi pelarian dan pengembara seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya, enak banget Kain dihukum Tuhan traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Ternyata kalau saudara pelajari dalam ya dari banyak terjemahan, Alkitab bahasa Inggris paling sering mencatat gini, from this day you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless. Ternyata Kain dihukum Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. Ngeri. Gak bisa pulang. Saudara nyadar gak? Pulang is a wonderful thing. Oh, belum ada yang nyadar. Kita buktiin sama-sama. Semua di sini kalau malam tidur? Tidur. 7-6 jam? Kita tidur, saya mau tanya, ada yang bangun pagi langsung lompat dari tempat tidur? Weh, gue mau ke kampus. Ada yang begitu bangun tidur? Alarm bunyi, wah gue mau ke kantor gitu. Kita semua bangun pagi, baru tidur loh 7 jam. Kita bangun, kita susah misah sama bantal dan guling. Tidak. Mandi, udah mandi, sampai kantor. Disapa, good morning, masih kayak orang tidur. Morning. Update sosial media, I need my morning booster. Anehnya,
Waktu sore, udah jam 5 sore, waktunya pulang, bel kantor bunyi. Ya, kita ditanya, mau kemana lo? Gue balik dulu. Wih, gak ada yang suruh ketawa, bisa ketawa lo. Terus masih punya tenaga, ke TP dulu, ke Grand City dulu, latihan musik gereja dulu, ikut Zoom dulu, ke 21 dulu, ke supermarket dulu, masih punya tenaga. Karena tanpa kita sadari, di balik kepala kita nih, pulang tuh menyenangkan. Makanya kalau saudara lihat berita di Jakarta, lagi banjir, orang rela buka sepatu, gulung celana, demi kemana? Pulang. Coba mau pergi depan rumah banjir, gak ada yang mau pergi. Percayalah, langsung telepon bosnya, bos banjir bos. Gak bisa ke kantor, no gak bisa. Tapi kalau pulang, kita bela-belain pulang. Pulang is a wonderful thing. Kain dihukum Tuhan gak bisa pulang seumur hidup. There is no home for Cain. Homeless, fugitive, and vagabond. Makanya peristiwa pulang di Alkitab heboh semua. Esau sama Yakub waktu damai pulang, Ishak pesta. Anak yang hilang Lukas 15 waktu pulang bapaknya pesta pora langsung. Nah saudara mesti tahu. Banyak orang Kristen, Tuhan tanggung jawab kan? Tuhan ngajarin saudara dan saya harus jadi orang komunal. Punya connect dengan yang lain. Punya people connection. Tuhan tanggung jawab, makanya saudara dikasih komunitas namanya GSJS Grand City. Saudara ada di kebaktian ini bukan kebetulan. Tuhan yang suruh saudara datang. Tuhan ngerasa saudara pas di komunitas ini. Tapi orang Kristen kelakuannya masuk gereja, berantem sama gembala, pindah gereja. Gereja baru berantem sama worship leader, pindah gereja. Gereja baru berantem sama tukang parkir, pindah gereja. Akhirnya apa? Kita lari dan mengembara seumur hidup. There is no home for us. Saya siapin khotbah ini, nggak tahu kenapa, 2 minggu lalu saya buka story-nya GSJS, ada kartu anggota tiba-tiba. Saya bukan pesan sponsor, nggak dipesenin sama Pastor Samuel, Andrew, sama Michael, enggak. Tapi emang penting karena manusia mulai kehilangan ini. Kita nggak respect komunitas yang Tuhan kasih buat kita. Kita senengnya jalan-jalan, uncommitted, nggak mau komitmen. Dan Alkitab pesan apa? Celaka orang-orang yang ikutin gaya hidupnya Kain. Mereka akan sesat dalam hal uang terus dan mereka akan berontak di mana-mana. Dengan cepat, 3 agenda. Ya, 3 agenda. Kalau saudara pengen tahu komunitas yang sehat yang harus dilakukan apa? Agenda pertama, bangun hubungan sama Tuhan. Masuklah di komunitas yang seperti ini. Karena ada komunitas yang lain yang membangun hubungan sama minuman keras, ada. Jangan join sama gitu-gituan. Ada komunitas yang membangun hubungan sama laki orang gitu. Jangan join sama gitu. Join udah di sini. Komunitas yang bangun hubungan sama Tuhan. Saya nggak perlu berlama-lama di sini. Yang kedua, agenda yang kedua, bangun hubungan sama sesama. Nah ini penting nih. Ya, bangun hubungan sama sesama. Jangan cuman basa-basi sama teman gereja. Kalau ada undangan komsel, terlibatlah. Saya punya terjemahan, there is no gang in the church. Tidak ada geng di gereja. Nggak ada. Saya suka ngiri sama geng SMA saya. Kita udah 33 tahun main bareng. Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka datang ke rumah saya. Berantem, berantem. Selisih paham, selisih. Beda pendapat, beda. Tapi 33 tahun kita bisa saling memaafkan. Saya suka ngiri, kok di gereja nggak ada ginian ya? Nggak ada geng. Kalau ada acara gitu semua datangnya terpaksa atau dipaksa. Sementara geng SMA kalau ngajak sepeda, wih kalau perlu saya ada meeting lain saya geser-geser. Terpaksa? Enggak. Dipaksa? Enggak. Saya looking forward ketemu geng saya.
Seharusnya GSJS begitu. Diumumin sama Pak Gembala, Pak Samuel, ada acara, semua looking forward. Ada komsel, semua looking forward. Karena komsel tuh ajang kita bangun hubungan. Ajang kita mempraktekkan kasih. Komsel. Mungkin sekian banyak ini nggak bisa, di komsel lah. Latihan mengasihi di situ. Jangan ada konflik, lari. Ada masalah, lari. Karena di komsel lah kita akan ketemu orang yang minjem duit nggak balikin. Oh, banyak nih pengalaman kayaknya. Ketawa biasanya pengalaman. Di komsel kita akan ketemu aslinya tiap orang. Tiba-tiba baperan lah, ngambekan lah, tersinggungan lah. Di komsel ketemu gini-ginian, kalau gini enggak. Gini semuanya shalom, wih malaikat semua kalau hari Minggu. Di komsel kita ketemu aslinya. Disitulah saudara harus terlibat. Saya ngiri sama geng sepeda saya. Geng sepeda berenam, satu jatuh, semua berhenti yang 5. Ditolongin yang jatuh. Luka, semua berhenti sepeda, dibawa ke dokter. Sampai sembuh. Ada yang prestasi, geng sepeda, karena speednya naik misalnya. Ya, dicek, speednya naik 2 bulan gak kayak begini. Langsung yang 5 ngomong ini, hari ini kamu makan kita yang bayarin. Saya ngiri lihat gini-ginian, kok di gereja gak ada ginian. Gereja kebalik kan, satu jatuh, yang lain seneng. Satu Indonesia tahu dibunuh karakternya langsung. Satu seneng, yang lain ngiri. Itu gereja. Cobalah. Terlibat di komsel. Komselnya GSJ sudah ada kan? Terlibat di sana. Jadilah geng. Maka saudara akan mampu melakukan agenda yang ketiga, bangun hubungan keluar. Banyak orang Kristen bangun hubungan sama Tuhan, yang kedua nggak dilakukan, langsung bangun hubungan keluar. Makanya banyak yang jatuh. Karena di luar serigala semua. Nggak ada backup, nggak ada backbone yang kuat. Nggak ada geng yang support. Polisi aja ada pistolnya, masuk ke daerah yang bahaya, langsung ngomong kok, we need backup. Langsung gitu kok. Kita yang culun-culun gini mau masuk ke serigala, gimana coba? We need backup. Bangun hubungan sama orang yang belum percaya. Saya di kebaktian jam 2 tadi saya cerita di Pakuwon. Saya mau cerita buat saudara. Saya nggak akan bosen cerita kesaksian ini, karena saya waktu masih sewa gedung kantor di Jakarta, saya pernah didatengin seorang ibu, dibilangnya ibu. Waktu ibu ini masuk, satu kantor saya tuh berhenti kerja, karena nih ibu cantik banget dan wangi banget. Semua berhenti. Semua pada ngeliat dia ke ruangan saya. Waktu dia duduk depan saya juga bengong lihat, nih ibu cantik banget. Wangi lagi. Tapi ternyata waktu dia ngomong, dia ternyata pria. Halo Pak Jesse. Mati gue. Ternyata dia waria. Dia sudah booking rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Dia ngomong sama saya, iya saya nonton YouTube-nya Bapak, wih gila gede banget suaranya. Singkat cerita, hari itu saya memutuskan, saya mau bangun hubungan sama orang ini. Bangun hubungan ya, bukan pacaran. Bangun hubungan. Makan hati loh. Ternyata dia suaranya gede beneran. Jadi kalau ke mall, dia tangannya kebiasaan nemplak di bahu saya. Kita makan di mana? Hah? Gede banget suaranya. Semua pada ngeliatin saya, oh itu pacarnya. Aduh makan hati banget. 5 bulan saya sering ke mall sama dia. Makan bareng. Saya hitung bilnya. Udah jutaan bil makan sama dia doang berdua. Di bulan ke-5, tiba-tiba dia bilang gini, Jess, gue mau batalin operasi ganti kelamin. Kenapa? Gue sadar gue adalah pria normal yang diciptakan sama Tuhan Yesus.
Saya mau tanya sama saudara, itu bil makanan yang jutaan dibanding orang ini berubah. Itu bil makanan gak ada artinya. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Dia telepon rumah sakit di Jerman di depan saya. Dia batalin, rumah sakitnya bilang gini, DP-nya gak bisa di-refund, it's okay. Dia gunting rambut, dia gak pakai make up lagi, dia dandan kayak pria sekarang. Ganteng. Tapi kalau ketemu saya masih agak-agak ngondek dikit. Oh saudara tahu ya ngondek itu apa ya? Wah Pak, bangun hubungan mahal ya? Mahal. Yesus mau bangun hubungan sama ciptaannya, dia bayar pakai darah dan nyawanya sendiri. Demi sebuah hubungan antara dia sama kita. Yang bisnis pasti tahu, kadang-kadang kita mau network sama company sebelah. Traktir dulu bosnya, bayarnya dari kocek kita. Demi sebuah hubungan terjadi. So, saudara, saya nggak suruh saudara ngeluarin jutaan. Pisang goreng, teh manis, bangun hubungan sama seseorang. Cari orang yang aneh coba. Kalau dikirim sama Tuhan orang aneh, jangan langsung, gue gak mau ketemu dia lagi. Coba pelan-pelan bangun hubungan. Jadi mahir in people connection. Jadi mahir menerima perbedaan. Tuhan Yesus janji apa? Orang-orang seperti ini, waktu mereka berdoa, doa mereka akan dikabulkan oleh surga. Saudara pengen lihat doa-doa saudara terjawab kan? Ya mahirlah seperti Yesus ajarkan buat kita semua. Dan saudara makanya saya bilang dari awal, this is not your typical Pentecostal sermon. Ternyata di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, waktu Roh Kudus dicurahkan, gereja pertama lahir. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat 42, saudara baca nanti di rumah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun dalam persekutuan. Salah satu tanda saudara spirit filled, salah satu tanda saudara dipenuhi Roh Kudus adalah kalau saudara mahir dalam membangun hubungan. Mahir dalam berfellowship, mahir dalam persekutuan, menerima perbedaan. Itu salah satu cirinya. Jadi jangan pikir hari Pentakosta cuma bahasa roh doang. Enggak, lihat buahnya. Lihat yang jemaat pertama terima. Mereka disenangi orang banyak. Jumlah mereka ditambahkan tiap hari sama Tuhan. That's the fruits. Saya masih percaya sampai hari ini. Ya, kalau kita nggak mentingin diri sendiri. Ya, menyerahkan hak kepada Tuhan. Hak untuk dihargai. Ya, hak untuk diakui. Dan lain sebagainya. Dan mulai membangun hubungan. Menerima perbedaan. Saya percaya doa-doa saudara menjadi doa yang powerful. Doa-doa yang dijawab sama surga. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu kita ya.